Qin Yichen duduk tegak. Meskipun tinjunya terkepal erat, kebencian batinnya berangsur-angsur berubah menjadi motivasi. Ini adalah cara tertinggi Chuan Xinlu, yang tidak akan membuat orang tahu kehormatan dan rasa malu. Tetapi seperti Kaisar Yuantian, dia akan kehilangan kekalahan. Mata berubah menjadi pihak yang merayu. Sebagaimana jalan surga memiliki yin dan yang, yin menimbulkan kerusakan, tetapi dapat diubah menjadi yang. Dan dengan kebencian, hal itu dapat diubah menjadi motivasi rajin untuk berlatih. Cara bertarung memang mengandung misteri. Bahkan sekarang, rasa takut dan tegangku dalam pertarungan sengit melawan musuh yang kuat bisa digunakan untuk mengurangi efektivitas pertempuran, fokus, dan ketenangan. Pikiran Qin Yichen terus berkedip melalui setiap adegan pertempuran sengit dengan Raja-Raja Surgawi dan Raksasa Kaisar, membekukan bingkai dari waktu ke waktu, untuk mengamati hukum pergerakan bintang di telapak tangan Raja Pemetik Bintang. Bagaimana sajak tahu dipadatkan dan bagaimana kekuatan meledak. Ada juga banyak metode peralihan ilahi Kaisar, yang dibongkar oleh Qin Yichen menjadi gambar yang tak terhitung jumlahnya. Dia tampaknya telah kembali ke masa lalu. Dalam gambar-gambar itu, dia mencari cara yang lebih baik untuk menghadapinya, mencari sebuah metode pengekangan, untuk waktu berikutnya. Bisa bermain lebih tirani. Meskipun musuh di dunia ini tidak pernah terulang, dan setiap pertempuran tidak mungkin sama, seseorang dapat mengetahui satu hal, dua atau tiga, dan tiga mengetahui segalanya. Tidak hanya itu, setelah memahami cara penaklukan, Qin Yichen mengamati pasukan Wen Tianguan yang berpengalaman di berbagai alam rahasia akhir-akhir ini, dan pengaturan pasukan tanpa sadar muncul di benaknya. Bahkan bisa dipecah-pecah. Setiap 1 juta formasi militer akan diubah menjadi ratusan ribu formasi militer, lalu disulap menjadi kekuatan 1000 suami. Ribuan pasukan naik di atas awan, ratusan pasukan, dan bahkan lebih dari selusin orang akan saling berhadapan. Melawan pengepungan. Meskipun klan Kaisar Ke telah menyimpulkan pasukannya secara ekstrim, dan Bai Guanxing secara pribadi meningkatkannya, dapat dikatakan bahwa dengan bakat Bai Guanxing, setiap detail dari puluhan juta pasukan dapat dibawa ke titik ekstrim. Namun Qin Yichen memiliki sentimen tersendiri, yang selalu ia abaikan. Ia percaya bahwa bakatnya tidak lemah, jika tidak maka akan sulit untuk hidup hingga saat ini. Tetapi beberapa pertempuran yang dia pimpin di Wen Tianguan hanya dapat dikatakan didasarkan pada cara-cara strategis, dan Qin Yichen hanya dapat dikatakan biasa-biasa saja dan hampir tidak bisa dilewati. Sebagai seorang jenderal Wen Tianguan, Qin Yichen perlu memahami hal ini. Bahkan posisinya sebagai seorang jenderal agak istimewa, berubah menjadi komandan dan jenderal klan kekaisaran lainnya, perlu mencurahkan semua upaya untuk menyelidiki ini. Lagi pula, bagi panglima tertinggi, mungkin itu hanya penyimpangan kecil dari perintah antara cemberut, tapi untuk rekan yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, itu adalah masalah hidup dan mati. Seorang pemimpin umum yang berkualifikasi harus membayar untuk ini dan belajar darinya. Cara menaklukkan perang baru saja memasuki jalan, tetapi Qin Yichen sudah merasakan keindahan perang. Ini bukan karena dia telah bertarung untuk waktu yang lama dan memiliki mentalitas yang menyimpang. Tetapi siapapun memiliki rahasianya, seperti cara iblis yang ganas dari Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Kaisar Iblis Penjara Surgawi sama dengan permaisuri. Dia tidak memahami kebenaran. Bukan karena dia tidak tahu bahwa para tetua klan penenun ilahi akan dibenci oleh klan penenun ilahi. Tapi ini adalah cara Kaisar Iblis Penjara Surgawi. Qin Yichen dapat mengatakan bahwa Kaisar Iblis Penjara Surgawi ganas. Dan bahkan saat ini, tampaknya Kaisar Iblis Penjara Surgawi didorong ke posisi Kaisar Surgawi, yaitu 10.000 ras yang bertepuk tangan dan bersorak. Tetapi Kaisar Iblis Penjara Surgawi juga telah naik ke posisi Kaisar Surgawi dengan ini. Dan meskipun dia tidak duduk selama 1 juta tahun, dia masih memiliki ratusan ribu tahun. Bahkan berbicara tentang itu, di dunia, banyak pembangkit tenaga listrik berani menyinggung Kaisar Ke. Tetapi mereka mungkin tidak berani menyinggung Kaisar Iblis Surga dan penjara sulit untuk mengatakan siapa yang mendapatkan uang. Tetapi inilah perbedaan antara Tao. Kekejaman Kaisar Iblis Penjara Surgawi akan menimbulkan ketakutan bagi semua makhluk hidup, dan harus ada kemarahan dalam ketakutan. Dan Kaisar Iblis Penjara Surgawi hanya perlu menggunakan kekuatan yang lebih brutal untuk menekan amarah dan mengubahnya menjadi ketakutan yang lebih brutal. Ada kekuatan dalam Tao, dan para pertapa tidak memenuhi syarat untuk menilai tingkat benar atau salah. Dibandingkan dengan ini, Qin Yichen lebih peduli tentang transformasi pedang. Hanya setelah Dao Wei selesai dia bisa menjadi seorang kaisar. Dan apa itu kesempurnaan? Batas menebasku. Musuh kuat penyerbuan, pembunuhan para dewa dan iblis, tampaknya adalah kesempurnaan Tao Wei. Qin Yichen tahu bahwa dia tidak dapat membunuh Kaisar Yuantian, setidaknya tidak sekarang. Tetapi dia tahu bahwa dia dapat memotong lengan Raja Pemetik Bintang, dan dia benar-benar melakukannya. Qin Yichen tahu bahwa jika raksasa Kaisar semua menentang sampai mati, dan mereka semua datang untuk menimpanya, dia mungkin tidak bisa hidup. Tapi Qin Yichen tahu bahwa sebelum dia meninggal, dia pasti bisa menarik 2 digit ke belakang. Jadi dia mengayunkan pisaunya dan dengan marah. Pada saat itu,
Cara peperangan membuatnya diam dalam pembunuhan, dan pisau ajaib adalah senjata di tangannya. Dan itu adalah kekuatannya untuk mencapai pembunuhan itu. Ini dianggap sebagai kesempurnaan Dao Wei. Melangkah ke alam kaisar. Qin Yichen bergumam pelan, dan bertanya pada dirinya sendiri, mungkinkah ini kaisar? Pada saat ini, Qin Yichen tidak memiliki banyak kegembiraan, karena dia merasa semua ini dibenarkan. Dia menebas kaisar dengan marah. Dia bertarung dengan sengit melawan kaisar. Pedang sihir di tangannya bisa berani melawan musuh kaisar. Lalu dia selamat dari pertempuran ini, dan dia harus disempurnakan. Bahkan Qin Yichen mulai merenung. Dia selalu ingat bahwa Bai Guanxing telah mengajarkan bahwa kaisar dan kaisar adalah jalan yang diambil oleh Kaisar Sui. Semakin banyak makhluk hidup yang berjalan, dan jalan ini menjadi semakin kokoh. Sui Wang mungkin tidak salah, atau mungkin dia benar. Qin Yichen belum menjadi seorang kaisar manusia. Tapi bukan berarti statusmu rendah. Pemikiranmu sendiri pasti salah, pasti sangat tinggi. Qin Yichen sedang meraba-raba, dan dia ingin datang ke Sui Wang juga, yang terakhir memiliki Fuxi dan Nuwa, serta banyak leluhur. Jadi mengapa tidak Qin Yichen? Tetapi dia tidak terlalu senang dengan penyelesaian Dao Wei, karena dia telah membunuh kaisar, dan dia tidak berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kamu tahu langit saat kamu mendaki puncak, dan bumi tebal saat kamu menginjak gunung. Ketika dia pertama kali datang ke klan Dike, Qin Yichen benar-benar menggigil di depan Kaisar Dike, dan dia merasa bahwa Ke Tiangxuan tidak mungkin tercapai. Tetapi ketika Kaisar berjalan mendaki gunung sendirian dan mendaki, pemandangannya masih indah. Tetapi Qin Yichen sudah tenang. Dia memegang pedang ajaib di tangannya. Dia memotong para dewa dan iblis di seluruh langit, sebagaimana mestinya. Terobosan Kaisar juga membutuhkan banyak bahan dan harta surgawi untuk meredam tubuhnya. Tetapi ini tidak kurang untuk Qin Yichen hari ini, dan klan Kaisar Ke tidak akan pelit dalam hal-hal seperti itu. Tapi yang paling menggerakkan Qin Yichen adalah kekuatan gabungan dari berbagai tentara Tao. Kekuatan yang melonjak setelah konsolidasi banyak Tao. Pada awal pertemuan Istana Surgawi, dalam pertempuran pertama dengan Fan Fan Star, dia merasakan kekuatan dan tirani lorong dengan bilah dari 5 elemen. Kombinasi Tao dan Miao tidak hanya sekedar keluar dari jalan emas dan menggunakan jalan kayu. Tentu saja, ini juga baik-baik saja, tetapi kekuatan integrasi terbatas, dan bahkan antar generasi yang hebat dan pengekangan timbal balik tidak terkontrol dengan baik, yang cukup untuk menggigit diri Anda sendiri. Dan Long Wuzhan Tianjue bekerja sama dengan senjata Kaisar Bihai, kekuatan supernatural terwujud, berubah menjadi lonceng, gunung dan laut, berperang melawan dewa langit dan iblis, memungkinkan Qin Yichen menemukan misteri pencerahan semakin banyak. Dan untuk bersaing dengan semua jenis Taoisme dengan sungguh-sungguh. Ini adalah pertama kalinya cara ruang dan waktu bekerja sama dengan pedang Wukong, menebas kaisar dengan satu pedang. Meskipun setiap gerakan pembunuh sangat habis untuk Qin Yichen, semuanya layak dilakukan di bawah kekuatan kekerasan.